Viana mau mengajarkan kalian tentang hukum perikatan. Apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum atau hukum yang kita ketahui adalah aturan yang mengikat mengenai kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Jadi, hukum perikatan adalah aturan yang mengikat antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban suatu prestasi tertentu. Sebagai contohnya si A adalah kepala cabang suatu bimbingan belajar. Pada suatu ketika, ada seseorang yang melamar menjadi guru bimbingan belajar. Jadi, terjadilah kesepakatan antara pimpinan cabang sebagai pihak pertama dan pelamar sebagai pihak kedua. Lalu hak yang melamar apa? Yang melamar adalah hak atas gaji, hak atas umroh, lalu uang transport, uang makan siang, uang study tour, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajibannya adalah mendampingi siswa, membuat kurikulum pelajaran. Lalu prestasinya? Prestasinya adalah tercapainya pembelajaran yang baik. Apa saja asas hukum perikatan? Yang pertama, kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ditegaskan dalam pasal 1338 KUH-PER. Apa isinya? Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Jadi misalnya si Poldi dengan si Murai melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan, yaitu bangunan gedung pertemuan. Si Poldi dan si Murai harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Persetujuannya tidak dapat ditarik kembali. Oleh siapa? Oleh orang selain si Poldi dan si Murai. Yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme itu asas apa sih? Asas konsensualisme adalah asas yang meliputi syarat terjadinya perjanjian. Apa saja? Yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak atau kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Contohnya, Indah bersama temannya yang bernama Ade membuat kafe UBJS 20. Dan kafenya tersebut harus memiliki fasilitas seperti teman bermain anak, piano umum bisa dimainkan oleh siapa saja, maupun kolam renang. Dan teman Indah dan Adek bersepakat untuk memberikan fasilitas tersebut. Yang kedua adalah kecakapan
untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan. Ada kecakapan. Kecakapan yang dimaksud adalah dia normal, dalam arti tidak cacat fisik maupun cacat mental. Lalu dia sudah cukup umur. Kalau di Indonesia berapa tahun usia minimal dewasa? Usia minimal dewasa adalah 18 tahun. Tapi kalau di Amerika 16 tahun. Masing-masing negara memiliki aturan beda mengenai usia dewasa. Tapi mayoritas 18 tahun. Lalu berpikir dan bersikap dewasa. Yang ketiga, pokok persoalan tertentu. Pokok persoalan tertentu maksudnya apa? Pokok persoalan adalah hal tertentu, suatu hal tertentu. Misalnya untuk membuat toko otomotif, toko perhiasan, toko kelontong. Lalu sebab yang tidak terlarang, yang tidak bertentangan dengan agama maupun negara. Contohnya, contoh yang terlarang apa sih yang terlarang? Contohnya, yang tidak sesuai dengan aturan negara dan agama. Contohnya, penjualan narkoba, penjualan ganja, terus tempat judi, tempat prostitusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda adalah asas fundamental karena melandasi perjanjian. Ini pun terlahir dari bahasa Latin, yaitu janji harus ditepati atau agreements must be kept. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Ditetapkan pada pasal 1338 ayat 1. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Apa saja unsur-unsur dalam perikatan? Yang pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum maksudnya apa? Maksudnya adalah hubungan statusnya apa. Contohnya si Rambe bersama si Ucok. Rambe membuat atau mendirikan sebuah yayasan bersama sahabatnya yaitu Ucok. Rambe dan Ucok adalah teman dari SMA. Jadi hubungan hukumnya adalah rekan. Yang kedua, pihak-pihak yaitu 2 atau lebih. Yang ketiga, harta kekayaan. Harus punya modal, harus punya tempat. Yang keempat, prestasi. Prestasi adalah pencapaian. Pencapaian baik yang dimiliki setelah perjanjian dilakukan. Misalnya, Susi menjual rumah, menjual mobil kepada si Umi. Dan Umi harus membayar cicilan sampai jatuh tempo. Karena cicilan tersebut sudah terbayar lunas, maka Umi dan Susi mendapatkan prestasi, yaitu mobilnya akhirnya terbeli dan terbayar lunas. Maksudnya wan prestasi itu apa? Wan prestasi timbul apabila salah satu pihak, dalam hal ini debitur, tidak melakukan cara yang diperjanjikan. Bentuknya antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.